wabarakatuh. Saya Nur Rahmat dari Teknik Informatika kelas TIC semester 7. Oke, judul TA yang saya ambil adalah Rancang Bangun Sistem Point of Sales menggunakan Local Area Network, di mana sistem yang saya kembangkan ini berupa bagaimana kemudian kita mengembangkan suatu sistem di sebuah perusahaan, terutamanya media cetak, karena saya mungkin akan mengambil sebuah problem yang ada di media cetak, yaitu bagaimana kemudian perusahaan media cetak bisa menggunakan sistem ini sebagai salah satu manajemen keuangannya. Oke, di sini adalah point of sales local area network. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya sistem yang saya kembangkan ini merupakan sistem yang berkaitan dengan kabelan, jadi mungkin lebih mempermudah pengguna, utamanya di bagian administrasi untuk mengelola semuanya, baik itu keuangan dan sistem yang ada di perusahaan tersebut. Oke, apa sih manfaat dari sistem point of sales? Yang pertama adalah efisiensi transaksi. Saya mencantumkan kalkulasi otomatis mencatat data transaksi secara lengkap. Nah, di sini kita sangat berkaitan erat dengan efisiensi, baik itu kalkulasi otomatis, transaksi yang kita kembangkan di situ secara lengkap. Yang kedua yaitu update data mudah dan cepat. Artinya pengeluaran, baik itu barang ataupun maksudnya barang, kita bisa mengupdate-nya dengan mudah dan bisa juga melakukan secara cepat, sehingga ada kaitannya dengan terkait efisiensi waktu. Yang ketiga yaitu monitoring bahan baku, mengantisipasi kekurangan bahan baku dan ketersediaan produk. Jadi sistem yang dikembangkan di sini juga memantau segala bahan baku yang ada di sebuah perusahaan, utamanya yang saya jadikan permasalahan yaitu di media cetak. Yang kedua laporan, yang terakhir yaitu laporan secara langsung, memberikan laporan transaksi, stock in atau stock out secara langsung. Artinya antara penjual dan pembeli itu bisa langsung mendapatkan laporan transaksi secara jelas, seperti yang ada pada saat ini yaitu kasir otomatis, seperti itu. Oke, di sini penelitian sebelumnya adalah pengembangan perangkat lunak point of sales dan akuntansi untuk MKM rumah makan. Sistem yang dihasilkan dapat mencatat makanan, transaksi pemesanan makanan, pembelian barang, penjualan barang, hingga laporan rugi laba. Di sini saya mengambil penelitian sebelumnya itu hanya 2, dan ini yang kedua, perancangan aplikasi point of sale berbasis web menggunakan metode siklus hidup pengembangan sistem. Sistem yang dihasilkan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan karena faktor pembelian dan penjualan, menyimpan data dengan lengkap dan memudahkan pengelolaan, serta pengecekan rugi dan laba perusahaan. Di sini saya menggunakan 2 metode pengumpulan data dan metode perancangan sistem. Metode pengumpulan data yang saya maksud kita menggunakan 2, yaitu observasi dan wawancara, di mana kita mungkin akan turun langsung ke lapangan untuk kemudian mengecek bagaimana keadaan di sebuah perusahaan terkait sistem yang ada di perusahaan tersebut, terutamanya manajemennya seperti apa. Secara tidak langsung kita juga akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak, terutama pengelola perusahaan tersebut. Di perancangan sistem, kami menggunakan sistem development life cycle. Nah, di level pengguna,
Level pengguna kita hanya memberikan level pengguna yaitu pada 3 orang, admin, staf gudang, dan kasir. Admin di sini adalah bisa mengakses kasir dan staf gudang. Untuk mengelola data user juga bisa dan konfigurasi sistem. Artinya admin di sini adalah yang memegang penuh terkait segala hal yang ada di perusahaan tersebut. Utamanya yang saya angkat adalah problem yang ada di media cetak, di perusahaan media cetak. Yang kedua yaitu kasir. Kasir di sini bisa melakukan akses transaksi penjualan, mengelola customer, melihat laporan penjualan. Artinya kasir di sini bisa melakukan transaksi penjualan dengan cara memberikan struk oleh kasir kepada customer tersebut dan juga melihat hasil laporan penjualan. Staf gudang, seperti yang disampaikan di awal bahwasanya kita bisa mengelola bahan-bahan yang kurang ataupun yang tidak tersedia pada saat itu, dan yang bertugas di sini adalah staf gudang. Akses transaksi, mengelola supplier, melihat laporan stok yang tersedia ataupun yang tidak tersedia. Nah, di sini fitur aplikasinya yaitu penjualan, melakukan transaksi penjualan, stok tersedia atau tidaknya, mengelola barang masuk ataupun barang keluar, laporan transaksi secara real time, monitoring produk terlaris. Artinya di sini monitoring produk adalah bagaimana kita menampilkan produk yang setiap bulannya itu hampir memiliki banyak peminat seperti itu. Nah, ini merupakan alur dari aplikasi yang saya rancang, yaitu admin, di sini database. Artinya database di sini bisa diakses oleh admin sepenuhnya oleh admin, dan di sini staf gudang dan juga kasir. Kasir di sini juga bisa mengakses database dengan terbatas. Kenapa terbatas? Karena kasir seperti yang disampaikan di awal hanya bisa memberikan struk kepada penjual dan pembeli dan melihat data penjualan. Staf gudang di sini bisa melihat kekurangan barang ataupun stok barang yang tersedia. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.